Saya Agus Firman, pendamping PKH Kecamatan Multilaya, ingin menyampaikan tentang modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan dalam sesi pemanfaatan jamban sehat, di mana warga masyarakat masih ada yang belum paham tentang manfaatnya menggunakan jamban sehat, terutama dalam pencegahan stunting. Mari kita simak pertemuan bersama KPR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah Ibu walaupun cuma segini ya, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka pertemuan membahas tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Ada 3 poin yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu 1. Pentingnya menggunakan jamban sehat, 2. Ciri-ciri jamban sehat, dan 3. Cara menggunakan atau mengakses jamban sehat. Jamban sehat dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Iya ada ya. Enggak, Ibu sok. Mana masker mana? Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya sediakan lagi. Belum ada yang baru. Aku mau ngomong sih Bu. Gampang kan masak. Ya, silakan pakai Bu. Bro. Ya, Ibu sudah pada punya jamban semua di rumah masing-masing? Punya. Kondisinya gimana? Bersih, sehat? Nah, nanti saya ada tentang apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat. Coba Bu. Lingkungan lebih bersih, bau berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke irigasi malam hari, memutus penyebaran penyakit. Jadi manfaat jamban sehat di keluarga dan masyarakat. Bahwa jamban memiliki beberapa manfaat, ya. Saya ulang lagi ya, berarti memiliki beberapa manfaat dari jamban. Yang 1, lingkungan lebih bersih. Kita menggunakan jamban, lingkungan bersih, bau di sekitar kita berkurang karena masuk ke dalam lubang septic tank. Kesehatan meningkat sekitar lingkungan karena tidak ada bau-bau lagi. Tidak perlu lagi ke mana Bu, tadi irigasi, sungai, ke ladang, sudah tidak perlu lagi. Apalagi di malam hari, apalagi posisi jauh takut Bu. Pengen buang air besar, tidak tahu kapan waktunya, apalagi yang sakit diare. Keluar rumah dengan kondisi malam hari, memutus penyebaran penyakit dan mencegah stunting. Yang utama ini mencegah stunting, apalagi ibu punya balita dan dan bayinya harus jaga jambannya, membuang kotorannya harus bersih. Jadi memutus mata rantai tentang stunting. Jadi pesan kuncinya saya sampaikan di sini, pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar, air kecil, agar terhindar dari muntaber, mentret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting. Ibu, di situ ada gambar apa Bu? Mana Bu gambar lampiran 1? Gambar jamban sehat.
Tampilan dua. Ya, coba Bu, jamban saya ciri-cirinya apa Bu? Ada atap, kedinding, Ya. pintu, Lantainya gimana Bu lantainya? lantainya pakai keramik. Ya, walaupun Bersih. tidak Bersih. keramik, tapi Bersih. bersih dan kondisinya Sehat. miring ke tempat pembuangan. Ya, ke tempat saluran buangnya. Ada blorok miringnya. Jadi yang kedua tuh Bu, ada jamban tidak sehat. Kenapa Bu tidak sehat? Tidak sehat, Ya, banyak itu sampah. Nah, pembuangannya tidak lancar. tidak lancar. Saluran buang airnya ya. Itu posisinya terbuka. Nah, Ya. Apalagi itu di mana tuh, di irigasi atau di sungai itu ya. sungai. Ciri-ciri yang tidak sehat. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa jamban yang sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jarak lubang septic tank berjarak minimal ya, minimal 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Ya. 10 sampai 15 meter. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh ya, oleh serangga ataupun tikus. Kalau dilalat, kotoran nanti nempel lagi ke makanan itu nanti akan menjadi sumber penyakit. Ketiga, lantai kedap air dan landai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. 4. Dilengkapi dengan dinding. Ya, tadi gambar tadi Bu ya, karena Dinding. ini walaupun kecil ada dindingnya, ada atap pelindungnya, tidak seperti gambar yang ini terbuka ya. Ini mah ada penutup atapnya Tutup atap. dan pelindung serta cukup penerangannya. Bila ini butuh malam hari ke jamban kan suasananya terang, tidak menakutkan, tidak khawatir ada binatang. 5. Tersedia ventilasi udara, erang-erang Bu, ya ada ventilasi udara yang dari luar bisa masuk, yang dari luar bisa keluar, ada sirkulasi. Tersedia utamanya itu airnya, air bersihnya tersedia, sabun dan alat pembersih. Terus bersihkan lantai jamban secara teratur. Ya. Apalagi di rumah, berarti manfaatkan anak, ibu, semua membantu kebersihan jamban. Pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak terjebak. Nah, sekarang saya ingin membuka tabel. Bayar enggak? Ini ada tabel ya. Yuk. Apa? Periksa jamban kita. Ayo kita periksa Bu. Ibu punya tabel di situ ya. Ya kita periksa. Ini periksa punya jamban Ibu nih. 1. Jarak 10 sampai 15 meter dari sumber air. Ya tidak. Ya. 2. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamu oleh serangga atau tikus. Ya. 3. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ya. 4. Dinding dan atap pelindung. Ada ya. Udah. Karena posisinya di dalam rumah jadi pasti. Walaupun bareng sama kamar mandi dan jambannya pasti tertutup, pelindung dan ada atapnya. 5. Penerangan cukup. Terang ya. Ya kita lanjut. Jadi tadi 7 sabun, air dan alat pembersih. Terus kondisi lantai dan jambannya sering dibersihkan. Ya. Itu Ibu udah jawab semua. Ya. Nanti kita kapan-kapan nongkrong Ibu bareng-bareng. Ada tiga bayi.
Benar kah? Kita cek bareng-bareng nanti ya. Belum buka masa. Nah, ini ada kata lagi. Apakah sulit bagi ibu untuk menggunakan serta memiliki jamban sehat? Nah, ibu Wati ya. Tidak ada. Boleh. Karena apa bu? Tidak ada biaya. Tapi saya tetap tidak ada biaya tak. Tidak ada biaya. Tidak ada Sok, biaya. tulis, Bu, di situ, Tulisan Bu, saya. tidak ada biaya. Tidak Ada biaya. Kira-kira butuh berapa sih biayanya bu? Kira-kira bu yang udah punya Nah, bu Awis butuh berapa tuh bikin jamban? 5. 5 mah. Tak boleh buka ya. Itu kan ban dari keramik itunya Mungkin bawahnya. jadi ada dulu ya. Bawah atas kan di keramik biasa pakai. Biasa dulu lah. Iya. Tidak juga yang duduk modelnya bu ya. Enggak, biasa. Harus yang jongkok ya. Kalau yang duduk kan mahal. Mahal. Boleh itunya. Yang penting bu intinya sehat. Ya, yang penting sehat. Tuh, kendalanya berarti yang utama biaya. Kalau lahan ada ya bu ya? Sama Saya rumah ada. atau di belakang rumah masih Tidak ada masih biaya punya, ya? lah. Nah ini jadi saya sampaikan ini, jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri, ibu dapat menggunakan jamban umum bersama yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Belum. Ya, jadi jamban umum harus diusahakan tidak. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa bantu. Karena kita baru selesai pemilihan kepala desa, walaupun pemenangnya masih Pak Lurah Cecep, masih yang lama untuk periode 2, kemudian tentang pembangunannya beda lagi. Jadi mengajukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan warga, dan bisa dipenuhi. Jadi ibu nanti diusulkan ya lapor ke PRT-nya, minta usulan tersedia jamban umum dulu lah. Kalau untuk pribadi untuk bantuan katanya susah, jadi minimal ada jamban umum ya. Bapak Ibu bisa melakukan bantuan dana ke yaitu tadi ke desa, nanti bisa dibantu Pak RT, termasuk saya bisa menggunakan ke desa ya. Untuk mengupayakan jamban sehat untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting ya. Apa rencana ibu yang akan dilakukan terkait penggunaan jamban sehat ketika kembali ke rumah nih sekarang dari sini? Kalau kondisinya kotor segera tadi ciri-cirinya yang pokoknya masih kurang, lampunya masih cukup ya, karena lampunya dibikin terang ya, karena butuh kalau malam hari biarpun siang juga kalau kondisinya gelap lah ya, jadi ya butuh penerangan jadinya ya. Jadi nanti ibu tadi sudah ngisi tabel janji diri bahwa kondisi jambannya ini tidak ada, iya. Jadi kita bareng-bareng sesuai janji ibu, nanti dikumpulkan, nanti saya ngecek jamban ibu, lain waktu nanti kita cek benar enggaknya ya. Nah, siap bu? Ibu kan dapat bansos, bantuan sosial, dapat PKH, Ya. gas, Ya. ya walaupun belum turun. Memang pemerintah sudah memperhatikan ibu dengan fasilitas bantuan sosial, termasuk juga ini pemerintah dengan bansos yang ada itu bisa memanfaatkan jamban sehat sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Tujuan sekarang itu begitu. Ibu punya balita, perhatikan balitanya, kesehatannya, jangan sampai kurang gizi. Karena dari bantuan apa beras, dari beras dapat apa aja bu? Beras, oh, Ayam. Buah-buahan. Kacang. 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 terus sayuran Enggak. ada. Kalau kemarin kan
sop kan itu cair. Oh iya, ada sopan, ada. Nah, mungkin nanti ke depan diusulkan lagi. Ada sopan, Bang. Ada. Ya itu pemerintah membantu ibu itu untuk memenuhi kebutuhan itu, Bu. Apalagi yang punya balita untuk bisa makan sehat, sehat, makanan yang bergizi. Jadi ada lagi anak atau balita yang kekurangan gizi, termasuk orang dewasanya, apalagi ada anak sekolah juga, sama untuk membantu perkembangan otaknya dan perkembangan otaknya. Ini anak bisa sehat, sehat, cerdas, ya, dengan kebutuhan asupan gizinya. Jadi bantuan sosial tadi silakan manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang peruntukannya. Kalau balita ya untuk memenuhi kebutuhan balita, anak sekolah ya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ya. Jadi itu tentang mengetahui lebih lanjut terkait jamban sehat, maka nanti kami akan merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan ibu. Ibu tadi butuh jamban, ya minimal jamban umum dulu. Kalau pribadi berarti ada satu solusi lagi nih, harusnya lingkungan warga sini itu harus ada arisan jamban. Kira-kira bisa terlaksana nggak? Semua bisanya, mana kita. Kenapa langsung nggak bisa aja? Itu perlu deh kalau kayak gitu mau Ya, nanti mungkin nanti saya yang sosialisasi lagi khusus tentang jamban. Nanti walaupun bukan penerima PKH yang kira-kira butuh jamban, itu umpamanya butuh 5 juta, memang harus banyak orang yang ikutnya. Banyak orang. Yang sampai sekali kocok itu 5 juta, ya, jadi bisa langsung satu selesai. Nanti pindah lagi ke ibu yang lain, rumah yang lain bisa selesai. Akhirnya semua. Tapi minimal sekarang saya dibantu BRT, Pak RT mengusulkan ke desa fasilitas jamban. Jadi saya ulangi lagi dari hal yang tadi pertama ya, kita ulangi, kita review, kita simpulkan. Apa itu jamban, Bu? Ya. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan layar aksa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Manfaatnya, Bu. Manfaatnya apa? Manfaatnya memiliki jamban yang sehat di dalam ruang, di dalam rumah, memiliki beberapa manfaat, lingkungan lebih bersih, bau berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke irigasi malam hari, memutus penyebaran penyakit. Apa hubungan penggunaan jamban dengan stunting? Praktik higienis yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat gizi. Yang penting bagi pertumbuhan, diare merupakan salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian stunting. Sekarang cara memelihara jamban sehat. Nanti jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur, Ya, sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Tidak ada serangga, kecela, lalat, dan tikus berkeliaran. Terus tersedia alat pembersih, sabun, sikat, air bersih. Bila ada kerusakan segera diperbaiki. Ya. Jadi, peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. 1. Menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga dan atau jamban umum tadi. Semua berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, jamban bergulir atau mampu membuat jamban sendiri. Utamakan itu. Dan
Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemelihara jamban. Jambannya dibangun, makanya dia tapi membersihkan merawatnya enggak. Manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Membagi tugas kepada anggota rumah tangga untuk membersihkan jamban. Setiap keluarga yang punya bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Barangkali itulah kegiatan pertemuan hari ini menyangkut tentang manfaatnya jamban sehat. Sebelumnya kita berdoa dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan pada hari ini kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.